unik dari kedua tim ini. So, kita akan segera loncat ke drafting phase karena Joy. Wow, Wah, enak nih dapat Joy. Tidak kemenangan nih, lawannya Granger nggak jadi masalah sih. Aku masih pegang EVOS sih kalau kayak gini. Berani ya. Berani Soalnya lah. dia nabrak belakang lebih enak ya dengan Joy. Iya, soalnya Granger pasti gak bakal semudah itu untuk bisa ngehit Joy ya. Kalau Tapi ada Joy-nya Yves. oke ya. Tapi ada Yves Tapi ya. ada Yves-nya sekarang. Oke, tapi ada Yves ya. Crossband hero ya. Wow, Hilda-nya masuk ke respect band ya. Yap, retail. Oke. Retail, yap. Itu aman sih untuk kejawab Yves sama Granger, Om. Lucas mau? Nggak ada Valentina, nggak mungkin diambil Valentinanya. Nggak ada Matilda, Om. Repot, Om. Nggak ada Matilda nggak bisa escape mudah kayak tadi gitu loh. Kayak dia masuk, sekali masuk udah ya, Iya. selesai. Tapi ada Irital selalu ketemu dengan Granger juga nih sekarang kita lihat. Benar, match up-nya udah pasti itu ya. Udah pasti. Nggak Kalau- lagi Brunoan gitu ya. Ya, kalau kemarin kan ada Bruno Nah. Bruno Granger. Nah, sekarang Benar. udah mulai shifting lagi ya. Granger ada ya udah ada Irital juga dan Lucas. Wah, bener banget, Om. Lucas yang diambil. Ini belum ada Matilda loh, dan Matilda juga udah di ban ya, jadi nggak mungkin ada Matilda untuk EVOS Esports. Mereka butuh hero support. Berarti kalau bertahan. Lucas battle spellnya bisa ganti Revitalize. Aduh, itu masalahnya kurang berhasil loh. Masalah kita berhasil. Kalau based on data Jangan kurang skeptis berhasil untuk ya. EVOS nih. Oke, tapi kalau mereka mau ya, bawa Angela oke sih, Om. Angela mid, Om. Angela, ya. Angela juga oke sih. Angela mid oke sih ini. Iya Angela. Iya, Dan soalnya itu hero-nya Cloakun juga kan. bener combo sama Irital masuk, sama Joy masuk, dan ya Lucasnya punya sustainability tambahan pakai efek low wave-nya Angela gitu kan. Dan ada Alpha yang diambil, oke, hero yang aman sebenarnya untuk Lazy Esports, tipikal Philippines ya, aman banget ini untuk 3 hero awalnya. Mereka nggak mau terlalu ngambil hero-hero yang di luar dari meta juga, dan ini masih hero yang memang selalu muncul juga sih untuk di setiap kali dilepaskan gitu ya, nggak masuk ke dalam fase banning. Yap. 3 ya, sustain banget memang sih. Kayak dari alfanya. Tapi di sini alfanya adalah alfa yang mandiri ya. Ya. Karena sama juga dengan di bandnya Matilda. Berarti ya alfa bakal jalan sendirian juga. Hmm. Gak ada Chow. Tigreal salah satu hero yang cukup banyak dipakai oleh EVOS Esports. Mau di ban juga kan nanti untuk last ban. Dan EXP sudah akan dibuang terlebih dahulu sekarang. Ya. Mungkin dimulai dari Fofish yang kalau kita lihat. Gatot Kaca juga ada. Parsha-nya di ban. No Parsha. Dan last ban-nya Khalid atau Gatot Kaca. Oke, Khalid atau Gatot Kaca ya. Mungkin yang bakal jauh lebih ngerepotin ya Khalid ya, karena dari awal kan udah mulai bisa ngacak-ngacak banget tuh, dan ngebuka vision pasti ngelawan romer apapun. Kayaknya Khalid sekarang udah bakal bisa megang kuasa sih di area rivernya terutama ya, untuk ngasih poke, untuk sustain. Cici tuh. Ya, ini fokusnya ke arah XP yang memang diantisipasi banget oleh teman-teman dari EVOS Esports. Dan ya, ini yang tadi aku bahas, Om. Ini Khalid udah hero yang sebenarnya bakal ngeganggu banget dari awal game, ngebuat rotasi dari Joy-nya nggak bakal senyaman itu loh. Padahal dia rotasi jungle nomor 1 sekarang. Apalagi kalau di screening ya. Bakal kena dengan Disturb Tornado-nya juga sekalian. Kalau Electrifying Beach gak siap tadi atau Rhythm of Joy-nya gak siap. Ya. Dan 2 pick terakhir buat EVOS Esports. Mid laner Vexana ada. Lebih suka Angela sih tetap sih. Wah, Wah, tetap Vexana. Vexana ada. Tigreal ada. Wow, ini aku suka dari strategi ya. Ini dia. Ini dia yang Kemarin kita Sun nantikan. Gold, sekarang ada Badang Romer. Oke. Badang full cooldown Romer. Badang full dan Romer. Memang Badang mendapatkan adjustment yang terbaru ya, yang ngebuat dia semakin enak sebenarnya untuk build item defensif juga. Jadi harusnya Badang Rom nggak jadi masalah sih untuk teman-teman dari EVOS Esports bawakan ya. Bisa. Saya cuma bisa bilang bisa. Dan Secara cancellation, konsep bisa. secara cancellation tuh banyak loh yang bisa cancel quick sand guard dari Khalid, Om. Ya. Dan efek knockback-nya kan menjengkelkan. Kan? Iya. Kena knockback kita ada efek-efek slow juga gitu. Wow, ini menarik nih ya. Dan yang pasti ini juga satu hal yang baru yang kembali dibawakan oleh EVOS Esports. Mereka memberikan kejutan dari setiap penampilan mereka. Yang kemarin sempat ada Sun di gold lane dan sekarang Badang sebagai roamer harusnya untuk Tony. Dan pilihan terakhir dari Lazy Esports ada Edith. Jadi ya ini power pick banget pastinya untuk Lazy Esports. Mereka bakal kuat 5v5-nya dengan banyaknya kombinasi efektif yang bisa dibawakan dan eksekusi yang bisa dihasilkan oleh Granger dan juga Alpha nanti. Menarik sih, karena memang kalau untuk kita bicara soal fist crack-nya dia berarti yang nabrak gitu ya. Ya, Itu kalau kena, kalau full cooldown, begitu selesai muter, bisa ada lagi, langsung bisa lagi. Oh iya. Iya bisa lagi. Wah, aku belum sempat coba sih 40 dan reduction sih. 40% itu. 40% ya? 40%. Oke. Dan apakah Tapi hal harus kena ya. tersebut harus Nggak kena ya. Ya udah, kita nunggu aja. Oke, dan kita akan segera menyaksikan match ketiga di hari ketiga ini antara EVOS Esports versus Lazy Esports Philippines. Dan ingat, siapapun yang kalah akan tereliminasi dari ESL Snapdragon Challenge Season. Jadi semoga yang terbaik yang bisa melanjutkan perjalanan mereka. Iya, tapi jelas yang terbaik ada di Badang nih. Wes.
Bukan disayangin gitu. Kemarin Sun Gold, sekarang ada Seru ya Badang nontonnya Om ya? Romer. Strategi is the best. Iya, strategi. Juara MPL season 1. Oh, bener juga ya. Pialanya masih beda tuh ya. Ada. Masih beda tapi bukan piala yang sekarang kan? Beda. Kan berubah semenjak season 3 ya? Tiga. 3 kan. Oke, back to the game. Dare terlihat under condition dari Veldora. Wow. Dia bahkan harus nunggu ya, nggak bisa fast clear juga. Tapi ya dengan Khalid, Pakbet pasti bisa menguasai area river jauh lebih aman dibandingkan dengan Badang sih. Karena ya Badang meskipun dia menjengkelkan dengan efek sisi, tapi dia nggak punya sustainability kayak Quicksand Guard dari Khalid. Tuh, lihat tuh Badangnya udah main cooldown tuh. Emblem Oh. support pakai Inspire 5%, cooldown udah 15% ya kan. Wih, tapi inisiasi dari Spear of Alpha di bagian atas Veldora menahan semua damage yang dia terima dengan satu Vengeance. Tapi masalahnya first blood didapatkan oleh Pakbet dengan dengan satu Desert Tornado. Dan ini menjadi kerugian yang begitu fatal karena informasi itu diterima sama Veldora. Benar, ada EXP apalagi, EXP yang tumbang itu kayak kalau kita kalah level 1 aja buat EXP-nya nanti agak sedikit terlambat nanti untuk melakukan backup di turtle yang pertama juga. Iya. Tapi ya so far mungkin masih bisa keep up sedikit lah tadi buat si Veldora juga ya. Tough boots buat Veldora bersama dengan Tony tadi. Sedangkan di bottom lane-nya tetap nih dari kedua gold lane akan dibiarkan untuk farming saja karena memang untuk sementara waktu atau di meta yang sekarang ya, gold lane jauh lebih diberikan kesempatan untuk melakukan duel mekanik. Ada mekanik. Dulu kan EXP. Dulu XP dulu Sekarang pasti. gold lane. Bener-bener kasih space banget ya untuk Golden ya. Dan sekarang kalau kita lihat, turtle yang pertama memang udah di setup oleh Lazy Esports. Untungnya, Dare ini masih belum level 4, sehingga belum ada Primal Blood. Tapi nggak ada kontes juga yang dilakukan oleh EVOS Esports. Mereka merelakan aja objektif yang pertama. Karena memang ada Pakbet yang ngebayang-bayangin juga tadi Anavel gitu. Jadi ada chance Raging Sandstorm-nya sekarang semakin bisa menjadi distraksi juga untuk teman-teman dari EVOS Esports. Dan terlihat ada pertukaran yang coba didapatkan oleh Anavel. Membuka reward populations, tapi Anavel masih bisa escape dengan cukup aman. Si Zou di sisi lain juga masih bisa melarikan diri ya dengan flicker yang dia gunakan. Dan belum ada korban jiwa dari Lazy Esports. Alright. Dan kelihatan bagaimana dengan emblem support misalnya yang pakai dengan Tony ya, itu membuat dia sebenarnya nggak terlalu sustain juga. Ya. Tidak terlalu tanky, tidak terlalu tebal, tapi dengan kondisi plusnya adalah cooldown yang jauh lebih cepat dan Cloakun ditabrak. Wah, ini bahaya banget sih. Dan Cloakun tereksekusi. Memang backupan datang di bagian belakang dengan Fist Win. Tapi Tony masih level 3 dan Tony nggak punya Fist Crack. Dan itu yang bakal ngebuat menjadi kerugian yang begitu fatal untuk EVOS Esports. Lazy. Mereka menguasai di beberapa lininya. Bahkan kali ini di bagian bawah. Niki. Wah. Niki udah nggak bisa dapat satu wave sih. Bahkan dia dipaksa Iya, untuk recall. dipotong. Dan Pakbet udah mulai muncul. Niki kembali. Itu berbahaya banget karena sekarang ada 4 player Lazy Esports yang langsung menyergap Niki di bagian bawah. Nggak ada pertukaran sepertinya, tapi ada Anavel yang mendapatkan 2 member double kill untuk Anavel. Tapi Anavel satu hit terakhir, untungnya Anavel gercep banget buat escape. Masih bisa kabur ya, jadi pertukaran masih bisa dibayarkan. Masih cukup unggul meskipun rugi sebenarnya karena Iya. bukan Niki nih ya. Niki yang bakal terhambat dari pendapatan goldnya juga. Tapi di top lane Veldora sepertinya berhasil untuk mengalihkan perhatian buat Dare. Di mana dia berhasil untuk unggul secara level juga ya, Iya. sedikit dibandingkan Dare tadi. Thunderbell untuk Dare. Setup 20 second untuk turtle yang kedua juga. Sementara Pakbet-nya jalan terus. Selalu jalan dengan pasifnya dia tadi, sandwalk-nya dia untuk bisa mencari informasi lebih juga dan Tony hanya bisa melihat memang. Dan meskipun ada efek knockback slow yang diberikan dari Badang, tapi itu kalau lagi sandwalk kayaknya masih normal tuh Nggak jalannya. ngaruh sih. Nggak ngaruh sama Masalahnya itu sekali. nggak bisa ngebuat dia turun dari Pasir pasirnya ya. kan. Itu yang paling menjengkelkan ya kalau sampai di cancel itu animasi dari Sunwalk-nya. Untuk turtle yang kedua nih Om, ini setup lagi-lagi lebih dipersiapkan oleh Lazy meskipun mereka belum ada James Pang. Tapi ya EVOS juga mereka nggak bawa fighter jungle. Jadinya Anavel nggak bisa terlalu lama nih untuk megangin turtle-nya. Oke, membuka dengan Fist Crack, menangkap Dare. Tapi Dare masih terlalu tanky di sana. Membuka Unleash the Beast dari sosok Veldora. Dipukul mundur semua player dengan satu reward manipulations. Dan untungnya belum ada korban jiwa. James sama masuk dengan Spear of Alpha. Dan Pakbet yang dituju. Tapi Pakbet, Quick Sun Guard di timingnya sangat tepat. Memakan semua damage dari EVOS Esports. Dan sekarang EVOS kehilangan turtle kedua mereka. Alright. Team fight yang cukup panjang terlihat ya, tapi ternyata masih bisa ditahan juga berkat Pakbet tadi yang punya quick sand guard karena dia difokuskan, tapi itu adalah Khalid yang memang punya daya tahan yang cukup tanky dan lagi terjadi quick sand guard yang kedua. Terjadi Pakbet yang berhasil untuk mengusir Anavel, nge-buying time Iya. untuk Lazy Esports. Dan untungnya Orange Buff masih bisa diambil sama Anavel. Oke, Flash Crack kembali, tapi Tony memakan cukup banyak damage juga. Dia nggak bisa terlalu lama menahan semua damage yang diterima dari true damage-nya Beta yang dimiliki oleh Alpha. Dan ada technical issue yang terjadi sepertinya. Jadi harap bersabar dulu teman-teman. Tapi sejauh ini memang belum ada
perbedaan yang signifikan ya. Yep. Hanya terpaut 1.500 gold aja meskipun 2 objektif di-secure sama Lazy Esports. Ya mungkin Niki sih yang harus hati-hati ya, jangan sampai nanti ketinggalan gold juga karena Granger udah menang gold terus juga menang stack, bakal bahaya nanti buat Nikinya untuk bisa adu head to head ketika ada team fight yang dilakukan juga. Dan kita melihat bagaimana Pak Bet tadi dengan Khalidnya yang cukup leluasa ternyata berjalan untuk memberikan efek zoning, pressure yang masuk dari Khalid tadi, dan bahkan sempat untuk nge-buying time berulang kali buat Lazy Esports. Jadi itu juga adalah salah satu batu sandungan ke depannya untuk EVOS Esports. Jadi mereka harus bisa menghentikan ketika ada quick sand guard. Mungkin fist break ini harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ya ada yang miss lah, karena dari tadi kita melihat bagaimana fist breaknya juga kan cukup jarang kena ya. Fist break itu yang ngasih batu ya di belakangnya. Dan ya memang bisa ada combo yang dilakukan, ada fist break, fist crack. Cuman ya fist cracknya dengan item atau dengan posisi roamer seperti ini harusnya ya nggak terlalu besar damage-nya. Betul. Yang dicari adalah efek CC, efek crowd control yang bisa diberikan. Masalahnya crowd control dari fist crack pun nggak continuity kan Om ya? Bisa gerak. Nanti 4 lagi baru dia ini kan. Iya kan, maksudnya nggak bener-bener nge-lock beberapa Nggak. detik selama fist cracknya animasinya aktif gitu kan? Enak banget kalau bisa. Iya. Tapi kalau misalnya full attack speed, kayaknya bisa deh. Kayaknya ya kalau nggak salah ya. Tapi emang masih ada geraknya juga sih. Ada, masih bisa gerak. Masih bisa gerak ya. Oke. Cuman memang lebih sakit kalau pakai DHS. Udah pasti ya. Kalau pakai apa Pasti gitu. ya. Corrosion, Iya. attack speed kan. Kalau nggak salah sih yang ngebuat Badang sekarang enak banget untuk jadi item hybrid juga karena Thunderbelt itu bersinergi dengan Fist Wind-nya Om. Jadi skill satunya itu kan basic attack kan. Langsung masuk ya. Langsung masuk juga. Jadi stacknya lebih mudah untuk didapatkan dan efek slow-nya juga bisa di-trigger dari Fist Wind-nya. Itu yang akan ngebuat Badang sebenarnya enak menggunakan Thunderbelt. Tapi ya kita back to the game. Kali ini memang kondisi dipegang oleh Lazy ya. Tapi nggak terlalu jauh sih. Aku punya feeling juga Turtle 3 masih bisa dikontes sama EVOS sih. Alright. Memang tidak terlalu jauh memang. Veldora War-X baru selesai sekarang, ketinggalan 300 gold ya, berhadapan dengan Edit dengan satu Thunderbelt juga. Jadi defensif, ini defensive item yang dimiliki oleh Der. 50 second, masih panjang sebenarnya untuk Turtle yang ketiga. Jadi sama-sama mencari informasi dulu. Dan jauh lebih aktif ya Lazy Esports karena mereka punya Pak Bet, mereka punya Khalid untuk memberikan informasi. Dan lihat betapa beraninya Pak Bet untuk udah tinggal masuk saja ke dalam, intip. Karena dia pede, dia punya quick sand guard juga. Kalaupun di cancel nanti sandwalk-nya ya, masih ada quick sand guard. Iya. Quick sand guard selesai, masih ada lagi ya Raging Sandstorm untuk kabur. Dan sekarang udah mulai difokusin ke arah Niki ya. Nikinya diganggu banget, bedanya 2 level Om. Meskipun ya terpaut 1 level aja ya. Karena kan sekarang katapultnya udah selesai dan ya level 8 Nikinya. Ini yang jadi permasalahan adalah Lazy mereka nyaman banget terutama untuk si Zone-nya. Dan yang bakal jadi bahaya adalah ketika si Zoe nanti udah benar-benar bebas dapetin semua lasit dari minion-minion yang ada. Itu akan ngebuat stacknya jauh lebih menyeramkan lagi nih untuk Granger memberikan deal damage dari Rhapsody dan juga Death Sonatanya. Yap. Tapi ini standar mungkin untuk Regen PH ya. Main safe, main pasif, 2 dan 3 masih untuk Turtle yang ketiga juga. Mereka hanya akan melakukan team fight ketika diperlukan. Yap. Kalau nggak perlu ya ngapain gitu loh. Dan mereka melakukan setup terlebih dahulu juga. Veldora dipancing untuk mengeluarkan flash combo di duluan. Oh, tapi perfect turtle untuk Lazy Esports di World Operations dan langsung memakan Tony seorang diri yang nggak ada backupan sama sekali dari teman-temannya. Dan Lazy, wah ini udah bisa langsung ngambil mid turret sama purple juga Om. Keuntungan berlipat sini Om. Sangat-sangat berganda sekali ya. Udah dapat Turtle, dapat Tony, dapat apa lagi? Purple buff tadi. Udah tinggal mundur mereka semuanya sekarang dan lagi keunggulan. Setiap kali satu Turtle keunggulan 1000 juga. James Punks bahkan. Iya. Winter Crown dibeli dengan dia. Cukup pagi untuk Winter Crown. Item kedua berarti. Iya. Untuk James ketiga lah. Ketiga mungkin untuk dia. Kayaknya kedua deh kayaknya ya. Abis War X ya kayaknya ya. Harusnya ya. Untuk James Punks karena menit ke-7 dan biasanya menit ke-6 ke-7 tuh baru jadi 2 item untuk junglernya gitu. Dan dengan ada Winter Crown dia kayak bisa buat kiting banget sih. Dia bakal pede buat ngebuka Fear of Alpha banget sih ini. Ya, Buat ini mau ngebuka team fight ya. Dia bisa kiting buat ke Veldora atau karena Oke, tapi ada first crack karena Pakbet dan Quick Sand Guard yang dihindari juga. Dengan Raging Sandstorm ya, menjauh Veldora, membuka Unleash the Beast tapi nggak ada korban jiwa dari Lazy Esports. Sudah mulai lead semakin jauh lagi, 3000 gold di sana dan pegang. James Punks masuk di bagian belakang, lihat. Dia punya Winter Crown, dia pede untuk masuk kayaknya, tapi reward manipulations dan juga Spear of Alpha, kombinasi skill yang dilakukan oleh Lazy Esports membuat momentum James Punks. Winter Crown-nya menyelamatkan nyawa dari aggro turret. Bahkan Dare juga masih available. Dia nggak terpick off. 3 member hilang dari EVOS dan juga terteret di bawah. ya ini selalu sih ada team fight yang terjadi. Lazy Esports mereka menang team fight, mereka mendapatkan objektif juga dan bahkan Chov punya
Wow, punya item ya. Ada Blood Wings tadi yang sudah selesai untuk job slot-nya. Iya. Sangat terlalu jadi nih kalau kita ngelihat bagaimana efek-efek dari Lazy Esports itu sendiri. Dan bahkan NFL, dia punya Joy, tapi dia nggak bisa masuk sama sekali. Iya. Itu yang bakal jadi PR sih, karena Joy-nya mau masuk juga gimana ya, Om ya? Ini banyak yang bisa nangkep dia loh, sejujurnya ya. Karena mungkin dari Yves aja ketika gagal dieksekusi instan, dia ngebuka reward populations yang dimana Joy udah nggak punya Rhythm of Joy, bakal kena banyak poke damage juga. Ya, karena gak ada Matilda. Gak ada Matilda balik lagi kan. Untuk menyelamatkan dia ya. Ini udah perfect objektif dipegang kayaknya. Oke, Fast Crack diaktifkan dan ya masih dapat leder ya. Lord yang pertama. Wow. Lihat gimana di bagian belakang James Park megangin 3 player dengan 1 Spiral of Alpha. Dan sekarang mencoba untuk mencari target selanjutnya karena Nicky udah hilang. Nicky positioningnya sangat-sangat bisa digapai oleh Alpha yang tadi membuka Spiral of Alpha. Ya, dan bahkan Fizzcrack tidak sanggup untuk menyelamatkan teman-temannya juga sih tadi. Lihat Pak Bait-nya selalu masuk, selalu berhasil untuk memberikan zoning. Ada James tadi yang kita tahu punya Winter Crown. Ya. Jadi bakal bisa men-trigger apapun yang bakal dilepaskan oleh EVOS Esports. Pak Bait, Blade Armor selesai. Ya. Tambahan extra defense yang berhadapan dengan Nicky. Ada Radiant Armor buat Tony, wow. Oke, memang punya defensive item. Tapi apakah cukup sekarang untuk berhadapan dengan physical damage seperti Zizo? Iya, tapi aku jadi agak bingung sama badannya ya. Ini kayak belum terlihat fungsinya jadinya. Lebih gak bisa gak sih? Udah gak jalan gitu loh. Udah gak jalan ya. Mungkin Udah gak jalan. kalau misalnya lagi owning oke ya. Cuma ini lagi kondisi under jadi gak bisa buka. Kan ini kan bagusnya dibuka. Benar. Jadi kayak nggak jalan strateginya dan reward manipulations yang bagus banget dari Chop Skirt yang langsung mengunci ya. Dimana sekarang udah ada satu katapult yang mempermudah juga untuk Bester didapatkan. Raging Sandstorm untuk defensif di bagian belakang masuk ke NFL dengan satu electrifying beat, 2 yang berhilang dari Lazy Esports. Dan itu menjadi keuntungan karena overextend yang dilakukan oleh Lazy. Akhirnya NFL melihat celah untuk membongkar semua player Lazy Esports. Ya, masih ada kesempatan jelasnya untuk EVOS Esports, tapi mereka sudah kehilangan satu bottom base turretnya, jadi mereka harus lebih bersabar dulu ya. Karena lore-nya juga ada di bagian atas, jadi bagian bawah harus lebih dipanjangin lagi lane-nya. Yeah. Melihat bagaimana itemnya juga nih ya. 4X, Winter Crown udah punya Queen Swing sekarang. Pak Beb, lagi-lagi di Quicksand Guard. Wah, dikejar. Flicker. Oke, nggak apa-apa ya. Soalnya NFL juga udah berhasil ngejar sampai dalam itu. Dan jujur, dari 5 player masing-masing tim ya, ini NFL doang yang leading gold loh di atas dari James Punks ya. Karena lagi-lagi Joy dari NFL, baik sekali dari tadi belum pick off juga selama 11 menit game berjalan. Sementara semua player dari EVOS ini masih under condition. Jadi ya benar-benar tertinggal banget sih dari segi itemsnya. Apalagi untuk Nicky dan juga Zizo ada perbedaan 1000 gold lebih tadi. Yang menandakan bahwa ada satu item harusnya yang udah di-build lebih banyak dibandingkan dengan Nicky dari Zizo-nya. Ya, tapi ketika kita selalu melihat bagaimana Pak Bet ini masih menyimpan flicker sedemikian lama loh. Iya. Siapa yang bisa men-trigger lagi nanti flicker? Masa cuma Anafel yang bisa men-trigger ya. So let's see, karena 20 second untuk Lord, enhance Lord yang akan spawn sebentar lagi untuk Lazy. Oke. Lihat bagaimana bagian topnya juga dibiarkan saja untuk menjadi mengisi pasif dari Edit ya, dipegang dengan Dare. Full pasif kalau mau Primal Ride akan jauh lebih menyakitkan nantinya, dan Pak Bet kembali melakukan zoningan. Tony punya satu buah anti kuiras tadi, serangannya Radiant Armor yang dibeli dengan dia juga. Cuman ini memang Yves-nya ini cukup merepotkan karena bisa membuka juga dengan Void Crystal dia tadi, memberikan informasi yang cukup besar bagi Lazy Esports. Iya, dan aku ngelihatnya Vengeance dari Lucas Veldora ya. Mungkin nggak akan se-efektif kalau ngelawan hero lain selain dari Granger sih. Karena kalau ngelawan Granger kan ya emang bisa mantuin damage ya, tapi kayaknya kalau hero-hero yang basic attack yang tinggi gitu itu bakal lebih sakit lagi kan. Kayak contohnya ngelawan sama Iritel gitu. Jadi Vengeance tuh bener-bener worth it banget untuk dipakai gitu ya. Dan sekarang aku belum ngeliat juga nih Veldora bisa untuk menekan lini belakang dari Lazy Esports, karena ya bakal sulit banget nih. Terutama untuk di Lord kedua nih Om, yang akan coba konten seperti ini. Ya, tadi ada flicker yang berhasil di-trigger. Wah, masalah tertangkap dengan kombinasi Unwater Chatter. Tadi langsung menghilang. Memang tercatat sudah James Punks ya. Timing yang begitu tepat dari Terras Guard. Tapi lihat gimana Pak Bet masih menari-nari, double kill di secure Zizo. Dan kali ini 2 melawan 3, tapi Anafel Electrifying Beats yang menjadi satu timing yang tepat untuk bersih-bersih semua player Lazy, karena hanya menyisakan Dare seorang diri. Wow, tadi Anafel menerjang ke belakang dan berhasil mendapatkan 2 juga sekaligus untuk mengusir pemain-pemain Lazy Esports agar tidak mendapatkan Lord tadi, dan EVOS Esports secure Lord, leading goldnya sekarang meskipun tidak jauh ya, tapi at least sekarang mereka bisa membalaskan dengan mengambil turret yang dimiliki oleh Lazy Esports. Cabut satu demi satu dulu nih.
Karena gamenya ini bakal cukup panjang nih batunya. Iya, tapi harusnya sekarang ini udah ada keuntungan di tangan EVOS Esports ya. Karena Lazy udah nggak ada gold advantage lagi. Dan itu berkat satu momen tadi sih. Memang ya, tadi 4 lawan 5 loh di awal. Karena Tony-nya udah langsung hilang kan. Dia nggak bisa menghindar dari Earthshatter sama Onward. Dan dibuka development position juga gitu. Dan follow-up cepat juga dari Cizo. Dan sekarang kita lihat nih, udah mulai sedikit demi sedikit di-lead sama EVOS ya. Dari semua playernya yang tadi sempat cuman Anafel aja. Sekarang udah mulai ada Klaukun juga yang udah leading dari seorang Chofskirt. Dan Lord Enhance ini harus dibayang-bayangi sepertinya. Jangan sampai dilepaskan gitu aja. Veldora membuka Unleash the Beast. Dan memasakkan untuk setidaknya Lordnya bisa charge dulu nih ke arah best threat top lane dari Lazy Esports. Ya, tapi cuma dapat damage dari Lord Charge ya berarti ya. Iya. Karena di luar tadi full stack Primal Rite tuh yang dipakai. Jadi sengaja memang keluar untuk bisa memberikan damage yang besar dengan edit. Tapi Chof, tadi sayangnya memang waktu sebelum teamfight terjadi, dia udah pakai flicknya dulu. Iya. Jadi waktu dia buka reward memang gampang banget untuk bisa ditangkap. Spear of Alpha-nya barusan ke-trigger sama James Punks loh. Ketika dia mau coba nangkap Anafel ya. Kiting yang baik dari Anafel ngebuat sebenarnya itu kalau mau coba dipaksain lagi, ini ada 5 ultimate yang aktif harusnya dari teman-teman EVOS Esports kecuali Veldora mungkin yang masih nunggu pasifnya dulu. Sementara dari Lazy tadi udah nggak ada Spear of Alpha. Tapi mereka mau bermain disiplin, nggak mau terlalu overcommit juga karena cukup berbahaya ya main di dalam area high ground apalagi ketemu sama Yip gitu. Yap, jadi harus lebih ya super sabar lah ya. Lawan Yif, di mana Yif positioningnya harus bisa dibongkar dulu, dipancing keluar, jangan sampai nyaman di belakang dan teman-temannya bisa melakukan teamfight di dalam area dari real world manipulation. Dan Pak Bet kembali nih menjadi salah satu tumpuan sebenarnya untuk Lazy Esports karena sebagai barisan paling terdepan dia adalah pemain yang cukup jarang bisa di pick off. Selalu ada timing di mana dia sempat untuk menggunakan quick sand guard dan bahkan raging sandstorm seperti tadi. Iya. Dan terlihat dari gold leaderboard kali ini Niki udah mulai nyusul Cizo ya. Dan itu adalah kondisi yang sangat-sangat dinantikan pastinya untuk user-user marksman yang ada di late game. Contohnya kayak Retail ya. Karena sekarang dia udah punya daya dobrak baru nih untuk head to head dengan Ranger dari Cizo yang dari tadi udah leading banget. Dan keuntungan Lordnya, lihat gimana perbedaan langsung tercipta ke tangan dari EVOS Esports yang tadi sempat under condition, sekarang udah mereka leading lagi. Dan udah mulai berani harusnya maju-maju ke dalam teritori pertahanan dari Lazy Esports. Yep. Dan bahkan dengan Lord yang akan spawn sebentar lagi ini belum ada yang bakal setup pertama kali ya. Karena secara positioning di map-nya ini masih sangat-sangat jauh sekali juga. Dan ada perbedaan untuk Lord spawn yang dulu dan yang sekarang. Ya. Yang sekarang itu lebih ngeselin karena kayak kita harus nunggu bener-bener time-nya selesai plus 5 detik baru dia spawn. Baru bisa di-hit ya. Baru bisa di-hit, bener. Jadi itu sebabnya kenapa kita ngeliat waktu mau selesai pun mereka masih cukup jauh gitu loh. Benar. Oke, tapi Lord yang ketiga nih kali ini memang udah dipegang banget sama Anafel ya. Oke, di bagian belakang terlihat Earthshatter Raging Sandstorm yang berhasil dihindari oleh Anafel dan bahkan Anafel mendapatkan Lord. Serta dua member hilang dari Lazy Esports. EVOS mereka mengaum dan kali ini double kill tangan dari Veldora menyisakan dua player dari Lazy Esports. Dan mampukah Lazy Esports bertahan? Tapi somehow Klaukun menahan banyak damage dari Rhapsody-nya Cizo dan menjadi pertukaran 1 tukar 3. Ya, tapi masih oke sih ya karena mereka dapetin Lord juga. Dan bahkan ini Lordnya bisa dikawal untuk di area topnya. Dan tadi Tony berhasil untuk masuk dengan sangat baik dengan fist break dia dan melepaskan fist crack-nya juga. Jadi ada dua teamfight yang terjadi tadi dan dengan teamfight yang terbelah seperti itulah EVOS Esports berhasil untuk mendapatkan point kill terutama dengan Unleash the Beast dan Veldora. Iya, tapi kali ini udah Lord yang enhance yang akan membantu untuk mendobrak base rate atas tidaknya ya. Anafel sudah mulai masuk kembali dengan Rhythm of Joy. Artifact Beat diaktifkan. Mereka nggak mau terlalu greedy karena ternyata nggak ada 3 wave minion yang mendorong ke arah base dari Lazy. Manajemennya nggak berjalan karena hanya ada 1 wave saja di atas dong. Iya, ya mau gimana ya. Kayak memang kan lumayan terlambat juga sebenarnya, kayak ada yang terpick off tadi seperti Klaukunnya, jadi mereka harus nunggu. Dan ya pada akhirnya di sini ya kita melihat situasi yang cukup berimbang terjadi antara EVOS Esports dan juga Lazy Esports. Sama-sama hilang satu base turret, bedanya yang satu di top, yang satu di bottom juga atau di area bagian bawah. Dan dengan full item yang sudah hampir selesai bagi kedua tim ini, tinggal siapa yang akan membuat blunder itu yang akan kalah. Iya, tapi ini udah anybody's game lagi ya. Meskipun menit ke-18 perbedaan 4.900 gold milik EVOS itu nggak jadi satu hal yang berat juga buat Lazy kalau menurut aku. Karena ya mereka udah jadi full item juga untuk kedua belah marksman terutama. Dan yang pasti keuntungan di Lord ketiga tadi yang memang membuat Lord keempat itu bakal jauh lebih enak ke arah EVOS. Karena base turret yang hancur di bagian laning jauh dari keberadaan Lord. Itu yang akan membuat setidaknya laning jauhnya udah pasti ngedorong ke arah base dari Lazy. Yep.
Dan pelan pasti ya kita akhirnya bisa melihat bagaimana EVOS Esports berhasil untuk mungkin bangkit dari keterpurukan mereka dari early game tadi. Dimana di late game yang seperti ini Joy sudah punya power. Terus juga nanti bisa dikombinasikan bersama dengan si Niki ya tadi ya. Iya. Masih ada Irital juga nanti untuk bisa memberikan damage support. Jadi ya so far ya dari EVOS Esports mereka tinggal menunggu apakah akan ada pergerakan tambahan nih yang dilakukan oleh Lazy itu sendiri. Iya, itu yang kita harapkan juga ya. Semoga Lazy-nya ada gerakan-gerakan yang ngebuat mereka bakal rugi di Lord keempat nanti tentunya. Karena ya Lord keempat ini bakal jadi Lord penentu sih. Menurut aku juga kalau sampai itu keambil ya sama teman-teman dari Lazy itu bakal bahaya banget buat EVOS sih. Karena bicara high ground, ya lagi-lagi kalau kita omongin 5v5 ya banyaknya komposisi hero dari Lazy kuat banget buat 5v5 ya sih Om. Apalagi buat temenin Lord Evolve ya. Kan Lord Evolve kan kalau dapat backingan dari teman-temannya kan dapat kan. Yves-nya bakal jadi PR banget buat ngebuat Lord-nya semakin sustain nanti di base dari EVOS. Makanya ini benar-benar kunci banget di Lord yang keempat. Jangan sampai ada miss dari kedua belah tim, terutama dari EVOS Esports. Dan ya Anavel sih lagi-lagi yang menurut aku bisa jadi kunci banget buat entah itu megang lini belakang atau memang datang untuk mendapatkan retribution yang on point. Karena sejauh ini Anavel oke banget sih. Iya, dia bisa jadi kayak pelapis damage yang dibutuhkan untuk EVOS Esports kayak waktu di early tadi. Waktu Nikinya lagi di geng dia dapetin 2 point kill untuk nutup nih ya. Ngejar gap-gapnya dari tumbangnya si Niki. Terus tadi juga waktu ada team fight di Lord yang terjadi juga demikian. Dan spawn untuk Lord Evolve ya ini ya. Itu ada di area bawah. Jadi memang cukup menguntungkan buat EVOS Esports sekarang. Mereka bisa coba buat dorong di lane jauhnya dan di lane atas apalagi sampai dengan 10 detik sebelum kemunculan dari Evolve Lord. Ini masalahnya Lordnya masih lama ya, 1 menit lagi kan. Di menit 19.30-an nanti baru bakal muncul. Dan sebenarnya masih punya spare waktu banyak sih dari EVOS ataupun Lazy kalau mereka mau coba sesuatu gitu ya. Tapi kayaknya mereka bakal coba main bener-bener stay on the textbook aja, bener-bener mau coba yang seaman mungkin aja dulu karena bakal sangat fatal kalau misalnya sampai ada kesalahan sebelum Lord yang keempat nanti muncul. Dan itu yang dilakukan oleh Lazy juga gitu. Mereka nggak mau ada sesuatu yang merugikan. Tapi dari bagian atas setidaknya gimana caranya manipulasi minion ini berhasil dilakukan oleh Lazy. Karena mau nggak mau kalau mereka nggak berhasil melakukan manipulasi di atas tuh bakal ngedorong terus Om. Karena super wave minion juga gitu. Iya, jadi memang tugasnya Lazy cukup banyak banget ya sekarang. Tapi ya 1 menit tadi gak terlalu panjang ya Pak ya, gak terlalu berasa kan tinggal 30 detik sekarang juga. Dan di bagian topnya Lazy masih harus dorong nih untuk lane jauhnya, mereka gak bisa membiarkan seperti ini juga. Karena untuk clear lane-nya sebenarnya power dari Lazy itu gak terlalu bagus. Iya, tapi itu bagus sih, manipulasi minionnya berjalan sih. Itu ada dua katapult lebih bahkan, ada 2 katapult sama ada beberapa minion yang range juga. Dan itu akan membuat setidaknya bisa menahan nih di atasnya, kalau nggak didorong lagi sama EVOS Esports ya. Dan sekarang kondisi 5.000 gold nggak jadi patokan untuk EVOS bisa menang mudah di kontes Lord yang keempat. Karena ingat banyak efek sisi yang bakal sangat merepotkan sekali ke arah teman-teman dari EVOS. Dan Tony yang membuka Visions, chop skirt yang terekspos di bagian Smack L. Tapi ada conceal play yang dilakukan, Tony mencoba untuk menangkap. Dan itu dia face crack. Tapi Legend Settlement dibuka balik. Gagal untuk bisa hidup, chop skirt dieksekusi dengan begitu cepat ya. Pertukaran dengan Niki yang meloncat juga ke dalam pertempuran. Tapi kali ini lihat gimana Winter Crown mencoba untuk menghindar ke Laukun. Nggak bisa diselamatkan. Bahkan ada 2 tukar 3 yang tercipta, tapi double kill untuk Veldora. Bahkan looking for wipeout karena Dare satu-satunya member yang tersisa dari Lazy Esports yang juga turut dilucuti oleh EVOS Esports. Dan ini dia EVOS yang sudah mulai mengaum. Iya, 4.000 gold difference yang langsung terjadi dan bahkan mereka bisa mencoba untuk melakukan one straight push untuk mengamankan game yang pertama. Tapi apakah waktunya sempat karena yang paling dekat adalah Chop Skirt. Dan kalau dia spawn bisa nge-clear cepat juga. Alright, Windtalker. Golden Staff untuk Anavel bakal dipercepat dan yes, game end kah? Oke, ini ya harusnya timing yang tepat dengan adanya minion, tapi sepertinya nggak sempat Chop Skirt untuk menyelamatkan base dari Lazy Esports. Dan kemenangan pertama yang didapatkan dengan Badang yang muncul Om. Wah, tapi Badang yang muncul deg-degan gak sih? Early game yang tidak berjalan mulus ya. Mungkin dengan skenario ada Badang, mereka bisa mungkin nge-pick out musuhnya dengan fist break. Tapi ternyata gagal untuk di early-nya. Sangat sulit untuk bisa bertahan kan. Tapi dengan posisi menang, Badang kelihatan cukup powerful. Tadi momennya pas sih dari Tony-nya nangkep ke arah si Zoe. Dia flicker fist break ya tadi ya. Kalau nggak salah nggak sampai flicker sih kalau nggak salah ya. Dan itu timingnya tepat karena ya tujuan yang dia tuju adalah si